belum pernah saya melihat. Belum pernah saya melihat di tempat lain ada salam seperti itu, gitu ya. Jadi salamnya ini luar biasa. Salam dunia satu keluarga, gitu ya. Nah, gini Pak Yosef, sebelum saya mulai, saya begini, ini mungkin agak koreksi dikit gitu ya. Sebetulnya saya itu menjanjikan kepada dosen pengampu mata kuliah Kapita Selecta ini, waktu itu oke, saya bantulah memberikan materi begitu. Lalu yang ada dalam pikiran saya, karena ini mata kuliah baru Kapita Selecta, maka saya tuh membuka kuliah sebelum Pak Yosef mulai, saya ingin membuka dulu. Jadi seolah-olah kayak kuliah perdana begitu. Nah, tapi ya sudah, karena ini sudah jalan, ya enggak apa-apa. Malah ada baiknya juga gitu ya. Kalau kita balik sekarang, Anda sudah mengalami beberapa kali pertemuan dengan kuliah Kapita Selecta ini, lalu merasa kok aneh sih mata kuliah ini, kok beda dari mata kuliah yang lain gitu ya. Nah, sekarang hari ini saya akan mencoba menjelaskan sebetulnya. Menjelaskan apa sebetulnya mata kuliah Kapita Selecta itu dan mengapa mata kuliah ini diberikan di sini. Nah, tentang isinya sendiri tadi sudah disebut oleh Pak Yosef. Isi itu kan informasi sebetulnya. Lah Anda itu bisa mencari sendiri lah, buat apa? Informasi itu harus diberikan oleh saya gitu ya. Jadi Anda mencari sendiri. Apalagi materinya sudah diberikan oleh Pak Yosef. Jadi itu baca sendiri. Yang saya harapkan hari ini itu Anda menyimak saja cerita saya. Saya ini bukan kuliah lah ya. Saya ini cuma cerita saja. Saya mau cerita sebetulnya. Dan cerita saya itu cerita sangat sederhana. Cerita yang Anda temui sehari-hari, yaitu cerita seorang salesman. Ya. Salesman itu kan tugasnya adalah menjual komoditas, menjual barang. Nah, saya itu hari ini menjadi salesman, akan menjual mata kuliah Kapita Selecta. Nah, jadi itulah sebetulnya cerita saya hari ini. Jadi saya sarankan Anda tidak usah nyatet-nyatet lah, soalnya nggak ada isi materinya. Materinya ada di dalam handout yang sudah diberikan oleh Pak Yosef. Nanti saya tambah beberapa handout yang lain, dan apa yang saya ceritakan ini akan saya sampaikan juga kepada Anda. Jadi sekarang ini saya minta Anda konsentrasi saja. Ya, kalau konsentrasi saja, maka coba saya akan mencoba melihat ini ya. Oh, mana ini? Kok belum bisa? Sebentar ya. Hari ini sebetulnya tujuan saya itu seperti sudah saya katakan adalah sharing, yaitu menjual mata kuliah Kapita Selecta. Jadi menjual itu maksudnya adalah pertama memperkenalkan apa sih Kapita Selecta itu. Lalu karena ini saya perkenalkan kepada Anda, maka harapan saya Anda berminat untuk membelinya gitu. Ya. Jadi saya akan mulai dengan Kapita Selecta. Kapita Selecta itu mata pelajaran yang agak berbeda gitu ya dari mata pelajaran yang pernah Anda alami. Anda ini kan di semester berapa? Semester 7 atau 8 ini, Pak Yosef? Semester 8, Pak. Semester 8. Nah, jadi sebentar lagi Anda akan lulus gitu ya. Nah, sekarang sudah akan lulus, sudah konsentrasi di nulis tesis, kok masih disuruh kuliah lagi, kuliah yang aneh lagi. Nah, sekarang kenapa kok kuliah yang aneh ini perlu saya berikan? Jadi Kapita Selecta itu arti harfiahnya adalah selected topics. Ya, jadi topics yang terpilih atau yang dipilih untuk disajikan kepada Anda. Kenapa saya masih memilihkan
beberapa topik, karena saya berpendapat bahwa topik yang diajarkan, yang Anda terima itu adalah topik-topik yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum. Ya. Nah, sekarang yang ingin saya berikan dalam Kapita Selecta ini adalah kayak kalau bahasa Indonesia ada istilah bunga rampai gitu ya. Kalau orang Jawa ada istilah kembang setaman. Itu artinya kembang setaman itu adalah berbagai bunga diambil, ditaruh bejana, lalu itulah yang disajikan. Jadi berbagai-bagai bunga yang disajikan dalam satu sajian. Nah, Kapita Selecta seperti itu. Oleh karena itu kalau nanti Anda menyimak apa sih kuliahnya hari ini, itu nggak jelas gitu ya. Karena isinya adalah topik ini disinggung sedikit, topik itu disinggung sedikit, topik yang lagi disinggung sedikit lagi gitu ya. Jadi itu adalah merupakan sebuah kembang setaman. Nah, sekarang mengapa? Mengapa saya jual ini Kapita Selecta ini? Kalau saya melihat atau Anda merasakan sendiri selama 8 semester, maka Anda itu program pembelajarannya adalah mengikuti pembagian-pembagian pembidangan bidang ilmu. Maksud saya gini, Anda belajar di bidang ilmu seni tari, belajar di bidang profesi seni musik, belajar di bidang keilmuan teknik industri, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang disebut pendidikan yang lazim diberikan di universitas, yang disebut pendidikan mengikuti jalur-jalur profesi. Oleh karena itu namanya pendidikan profesional. Tadi dalam introduction tadi, jelas sekali dikatakan bahwa pendidikannya itu adalah profesional plus gitu ya. Anda menjadi profesional tapi plus karakter yang kuat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Tapi kalau Anda lihat beban akademiknya itu hanya 144 SKS ya. Kalau 144 SKS itu dengan rata-rata satu mata pelajaran itu 3 SKS, maka selama 8 semester Anda itu hanya mempelajari 48 mata pelajaran. Kalau satu mata pelajaran itu berisi satu topik, maka topik yang diajarkan kepada Anda yang dirancang di dalam kurikulum hanya 48 topik. Nah, setelah lulus nanti, Anda akan terjun ke masyarakat. Anda akan menghadapi masalah-masalah yang sangat luas. Tidak bisa hanya bermodalkan 48 topik saja gitu lah. Jadi inilah kenapa saya itu insist kepada Pak Yosef, mbok ya mau mengampu mata kuliah yang aneh ini gitu loh. Karena mata kuliah ini sebetulnya komplementer, mendampingi mata kuliah yang telah Anda peroleh dari prodi. Jadi sekali lagi, tujuannya mata kuliah Kapita Selecta adalah menambah beberapa topik yang saya pilihkan untuk menambal kekurangan-kekurangan wilayah pengetahuan yang belum tercapai oleh kurikulum ya. Jadi itu adalah demikian ya. Jadi isunya adalah kekurangan pada Jadi oleh karena itu hanya tambahan dan diberikan di semester 8, saya menyadari, Pak Yosef menyadari bahwa perhatian Anda tentu sangat minim lah untuk mata pelajaran ini. Karena Anda sudah fokus kepada membuat tugas akhir. Oleh karena itu, keberhasilan Anda di dalam mengikuti mata kuliah Kapita Selecta bukan menguasai isi materinya, tetapi membangkitkan minat Anda kepada topik yang disajikan. Nah, kalau mata kuliah ini, mata pelajaran ini, topik utamanya adalah antroposin,
Maka keberhasilan Anda mengikuti mata kuliah kapitalis syariah ini adalah Anda menjadi tertarik kepada isu antroposin dan Anda committed untuk mempelajari lebih lanjut dan untuk berbuat sesuatu di dalam wilayah pengetahuan antroposin. Jadi sekali lagi, tentang detail isi materi antroposin itu apa, pelajari sendiri. Anda lihatlah nanti di website banyak sekali isi materi. Tetapi kuliah ini sebetulnya hanya ingin membangkitkan minat Anda. Oh iya ya, ternyata aku kok membutuhkan juga ini. Itu ya. Jadi itu itu kenapa saya menjual mata kuliah. Sekarang saya akan loncat. Kalau tadi isunya adalah sepotong isu tentang antroposin, dan saya berharap bahwa Anda nanti tertarik dan berminat mempelajari lebih jauh, maka saya akan loncat ke topik yang lain. Topik pendidikan. Kenapa sih Anda masuk UVerse? Ini pertanyaan saya. Pendidikan itu apa? Kenapa Anda sudah bekerja, sudah menikmati gaji, kok susah-susah kuliah di UVerse? Kenapa? Pendidikan itu apa sih? Gitu. Nah, saya akan mencoba. Jadi topik yang kedua yang saya ceritakan hari ini adalah pendidikan. Pendidikan itu adalah, saya sebut ya, pendidikan itu adalah sebuah pranata sosial imperatif. Ya. Artinya imperatif itu harus. Pranata sosial itu adalah sebuah institution, social institution yang ada di dalam suatu masyarakat. Institutions ini atau di masyarakat itu banyak sekali institutions, dan itu semua membangun sebuah masyarakat melalui wujud kebudayaan. Jadi institusi itu adalah isi suatu kebudayaan. Ya. Kenapa Anda perlu? Ini disebut imperatif karena masyarakat itu membutuhkan sebetulnya institusi pendidikan. Oleh karena anggota masyarakat itu lahir pertama kali sebagai bayi kecil yang tidak tahu apa-apa, tapi setelah besar, setelah dewasa nanti dia akan memasuki masyarakat. Jadi kebutuhan si bayi kecil tadi itu adalah bekal agar supaya dia memasuki masyarakat lebih gampang. Oleh karena itu pendidikan pada awal seperti itu disebut sosialisasi atau pendidikan primer yang fungsinya adalah menyiapkan warga baru memasuki suatu masyarakat. Ya, jadi itu. Jadi masyarakat itu membutuhkan sebuah institusi yang memandu, yang lead, yang memimpin manusia baru hidup di dalam masyarakat. Itu disebut sosialisasi. Nah, kalau tingkat universiter itu disebut pendidikan profesional. Itu adalah mengajarkan skills, mengajarkan science, mengajarkan teknologi, mengajarkan skills agar supaya dia itu bisa berkarya di masyarakat. Kalau Anda memilih ingin berkarya di masyarakat sebagai penari, Anda belajar di prodi penari. Ya, jadi pendidikan itu adalah itu. Nah, karena ini kebutuhan masyarakat, maka masyarakat itu menghargai sekali pendidikan dan juga menghargai sekali orang-orang yang berpendidikan, gitu ya. Jadi orang yang berpendidikan itu diharapkan bayar kembali penghormatan yang diberikan oleh masyarakat tadi itu. Bayarnya apa? Dia itu menjadi tempat bertanya. Kalau masyarakat bertanya, COVID-19 itu apa sih? Maka orang yang berpendidikan bidang kesehatan wajib menjawab, oh COVID-19 itu ini, gitu ya. Jadi antara masyarakat dan orang-orang berpendidikan itu timbal balik.
masyarakat mengharapkan pertanyaannya atau permasalahannya dipecahkan oleh ilmuwan, oleh orang berpendidikan, dan sebagai imbalannya orang berpendidikan harus memberikan jawaban itu, dan masyarakat sebagai imbalannya adalah memberikan penghormatan. Ya, Pak Yusuf itu adalah pakar bidang filsafat, misalkan seperti itu, gitu ya. Jadi itu pendidikan. Nah, dari sisi anak didik sendiri, dari sisi Anda itu mencari pendidikan lebih jauh ini kan sebetulnya agar supaya lebih, yang jelasnya transkripnya lebih panjang gitu ya. Pengalaman pendidikannya lebih tinggi sehingga kalau Anda di pekerjaan, Anda bisa mendapat pekerjaan yang lebih tinggi, lebih baik kan begitu. Jadi secara ringkas saya katakan, Anda itu di dalam hidup pengen menaiki tangga sosial yang lebih tinggi. Dari seorang katakanlah buruh, pengen menjadi foreman pabrik, setelah menjadi foreman ingin menjadi manajer, setelah menjadi manajer ingin menjadi general manager, setelah general manager ingin menjadi direktur, dan seterusnya. Ini adalah tangga-tangga sosial yang menyatakan prestis sesuatu jabatan. Dan pendidikan itu adalah wahana, vehicle, untuk bisa menaiki tangga seperti itu. Oleh karena itu, baik masyarakat maupun murid sendiri, pembelajar sendiri, itu berkepentingan, concern, peduli terhadap pendidikan. Jadi yang ingin saya katakan, topik kedua ini, saya berharap bahwa Anda concern lebih jauh lagi tentang pendidikan. Bukan hanya Anda ingin mencari ijazah agar supaya Anda bisa naik gaji, bukan itu saja. Tapi saya ingin Anda lebih peduli lagi terhadap pendidikan dan berbagai masalah-masalah yang timbul. Concern terhadap kehidupan mahasiswa, misalkan belakangan ini kan Anda dengar itu BEM itu kan demo di Jakarta. Saya ingin Anda itu concern kepada masalah-masalah mahasiswa seperti ini, gitu ya. Ada peduli kepada masalah-masalah seperti ini, ya. Jadi itu adalah poin kedua yang saya ingin sampaikan tentang pendidikan. Ya, jadi poin pertama tadi antroposin, topik kedua adalah pendidikan. Jadi saya ingin Anda pendidikan. Nah, sekarang ingin lebih detail tentang pendidikan. Anda itu sekolah di abad 21, yaitu Anda masuk tahun 2000 berapa? 16, 17, ya, itu ya. Anda nanti lulus tahun depan atau tahun ini juga bulan Oktober akan wisuda gitu ya. Dan akan berkarya di dalam abad 21. Jadi pendidikan yang Anda terima, itu secara ringkas saya sebut saja sebagai pendidikan abad 21. Yang pengennya atau cita-citanya memberi bekal agar supaya Anda bisa berkarya di abad 21. Gitu kan? Kalau Anda mahasiswa prodi katakanlah perangkat lunak, Anda akan berkarya di dalam bidang perangkat lunak di abad 21. Padahal teknologi perangkat lunak itu maju sangat pesat pada saat ini. Ketika mungkin 4 tahun yang lalu Anda masuk, teknologi katakanlah teknologi HP ya, itu masih lebih sederhana ketimbang yang sekarang. HP zaman sekarang maju lebih besar. Jadi kalau Anda mahasiswa teknologi komputer, maka Anda akan melihat bahwa perkembangan teknologi komputer sangat pesat. Nah, kalau Anda akan berkarya, lulus tahun ini, Anda umur berapa? 23, 24, atau 22, Anda berkarya sampai umur 55, sampai umur 60,
atau kalau Anda menjadi pengusaha sendiri tidak akan pensiun, jadi Anda akan berkarya panjang sekali. Pada tahun kira-kira tahun 1000, tahun 2050, 2060, dan seterusnya. Anda tidak bisa membayangkan kemajuan teknologi informasi, teknologi komputer, teknologi software, itu kayak apa. Jadi, walaupun Anda sudah lulus nanti, Anda tetap saja dituntut belajar terus-menerus. Anda harus, istilahnya, mendidik diri Anda sendiri. Jadi inilah tadi yang saya maksudkan bahwa saya ingin Anda itu concern, peduli terhadap pendidikan terus-menerus. Walaupun sudah lulus nanti tetap saja mau belajar. Ya, belajar yang disebut lifelong learning. Belajar sepanjang hayat, ya. Jadi itu pengen saya itu ya. Jadi yang kembali lagi yang poin ketiga sekarang, bunga ketiga yang saya sampaikan dalam bunga rampai ini adalah pendidikan abad 21 gitu ya. Nah, pendidikan abad 21 itu tuh apa? Coba Anda buka Google. Kalau buka klik 21st Century Education akan muncul banyak sekali informasi tentang pendidikan abad 21 itu apa. Ya, jadi saya tidak perlu menunjukkan kepada Anda lebih mahir dari saya di dalam mencari informasi di dalam dunia maya, maka silakan mencari sendiri. Tapi keywordnya adalah coba 21st Century Education. Nanti apa saja yang dibutuhkan di situ? Misalkan, ternyata kalau Anda klik 21st Century Education itu, yang banyak bicara itu pengusaha gitu ya. Justru industri yang banyak bicara. Ilmuwan sendiri masih ketinggalan jauh. Yang banyak itu adalah negara-negara maju, negara-negara industri besar, yang bisnisnya itu. Yang dicari ternyata adalah karakter. Kalau informasi berupa ilmu pengetahuan, teknologi, itu kan berubah dengan cepat. Lah buat apa orang berbekal teknologi yang dalam waktu 2-3 tahun sudah menjadi daluarsa, sudah outdated. Jadi yang mereka cari adalah justru calon-calon karyawan, karyawati yang mempunyai karakter yang baik. Jadi yang dicari ternyata pendidikan abad 21 itu mengutamakan karakter ketimbang informasi teknis operasional. Karena informasi teknis operasional itu gampang dicari di mana-mana dan berubah sangat cepat, maka silakan cari sendiri. Tetapi kalau karakter orangnya itu sudah, misalkan saja curious, orang yang serba ingin tahu, nah, maka dia akan mampu belajar terus-menerus sepanjang hayat, gitu ya. Jadi itu topik yang ketiga yang ingin saya mintakan perhatian Anda, yaitu topik tentang 21st Century Education. Ya. Sekarang saya ingin masuk mata pelajaran Kapita Selecta. Ya. Tadi saya katakan bahwa Kapita Selecta ini diberikan untuk menambal kekurangan luasan wilayah pengetahuan yang Anda kuasai, yang hanya terbatas 48 topik pengetahuan. Untuk bekal tadi itu, maka dibutuhkan topik-topik tambahan, gitu ya. Topik tambahan. Karena itulah diadakan Kapita Selecta ini. Nah, kalau Anda menggugat, nanti dulu ya, Pak Kes, dasarnya apa? Bapak kok memasukkan Kapita Selecta dalam perkuliahan ini? Justru kami ini sudah konsentrasi pada tugas akhir, masih, kalau orang Jawa bilang nyelo-nyelo gitu ya. Pak Kes ini masih nyelo-nyelo, menyisipkan mata kuliah Kapita Selecta di semester 8 gitu loh ya. Nah, tadi sudah saya katakan, ini adalah menambal kekurangan. Nah, landasannya kenapa kok saya berani memasukkan itu? Ada dua landasan sebetulnya.
Landasan pertama, maaf ya sebentar ya, suara saya mulai serak ini. Landasan pertama adalah amanat para pendiri universitas kita. Para pendiri Universitas Universal itu mengamanatkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di Universitas Universal ini adalah pendidikan boleh seperti pendidikan perguruan tinggi yang lain, tapi harus beda, harus ada bedanya. Samanya apa? Lazimnya pendidikan tinggi itu diberikan per itu tadi program studi, di mana program studi itu mengikuti pembagian keilmuan, pembagian bidang-bidang profesi. Jadi ada 10 program studi. Tetapi para pendiri mengamanatkan bahwa lulusan di masing-masing program atau semua lulusan di semua program studi harus mempunyai wawasan yang luas, gitu ya. Ini ketika Yang Mulia Master Wang Sukwang datang ke kampus kita, beliau memesankan kepada para dosen waktu itu tahun 2016 kalau saya tidak ingat, bahwa oke, lulusan kita itu di dalam bidang-bidang profesi nggak masalah, tetapi wawasannya harus luas gitu ya. Jadi kalau begitu bedanya dari universitas lain, barangkali universitas lain itu justru fokus memperdalam pengetahuan yang makin dalam, tapi makin sempit dalam bidang profesi saja. Tapi di kita tidak. Kita itu ya menjadi profesional yang handal, tetapi wawasannya harus luas. Nah ini ya, jadi itu gitu ya. Jadi landasan pertama itu adalah amanat para pendiri Universitas Universal. Nah kalau kita lihat lebih lanjut, didirikannya Universitas Universal ini tidak berdiri sendiri. Dia didirikan di bawah naungan Yayasan Pancaran Maitri, di mana yayasan ini sudah menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yaitu sekolah Maitreya Wira. Ya. Jadi kita itu menginduk, kita tidak berdiri sendiri. Kita itu berdiri berdampingan dengan sekolah Maitreya Wira. Nah sekarang yayasan Pancaran Maitri itu sendiri juga tidak berdiri sendiri. Itu adalah sayap pendidikan bagi para tadi itu para pendiri universitas tadi itu. Karena para pendiri universitas ini mempunyai karya yang lain. Karyanya itu karya besar luar biasa yang karena saking besarnya dan ingin mengundang semua orang di seluruh dunia, maka saya sebut saja karya universal, karya apa ya, gerakan sebuah karya gerakan semesta pembaruan. Ini yang disebut istilah yang sering dipakai adalah gerakan semesta pembaruan yang membarui manusia menuju manusia baru, membarui kebudayaan baru, membarui peradaban baru, yang semuanya itu berujung kepada membarui dunia kehidupan, yaitu dunia kehidupan baru yang kita sebut dunia satu keluarga itu, yang Anda sudah sangat fasih setiap kali ketemu, Anda menyampaikan salam dunia satu keluarga. Ya, jadi keberadaan Universitas Universal itu adalah bagian dari gerakan besar membangun peradaban dan membangun budaya dan membangun manusia menuju itu. Nah, kalau pekerjaannya kayak begini, nah itu kan luas sekali. Nah, untuk bisa mengerjakan membangun budaya itu ilmu yang dibutuhkan, ya segala macam ilmu dibutuhkan gitu loh. Nah, padahal di sini Anda itu hanya dapat 48 topik pengetahuan, sangat kurang.
Jadi karena itu wawasan yang luas tadi itu kaitannya adalah Anda diminta nanti wawasan yang luas untuk bisa membangun peradaban baru, membangun budaya baru, membangun manusia baru. Mulai dari membangun diri Anda sendiri, membangun dengan karakter Anda yang lebih baik dan seterusnya gitu ya. Jadi kembali lagi di sini yang ingin saya katakan adalah bahwa tadi itu tujuannya adalah memperluas wawasan agar supaya wawasannya adalah legal formalnya adalah seperti itu. Lalu landasan yang kedua itu adalah kebijakan baru menteri kita. Kebijakan baru menteri kita itu mengatakan memberi peluang lah, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dari pembelajaran di prodi di luar prodi sendiri, gitu loh. Jadi misalkan prodi seni tari boleh belajar di prodi bahasa Mandarin, gitu. Atau mahasiswa di prodi perangkat lunak pengen bisa nyanyi lah, pengen bisa musik lah, ikut juga mengambil mata pelajaran dari prodi seni musik. Nah, jadi nafas dari atau roh dari kebijakan Merdeka Belajar ini adalah sebetulnya memperluas wawasan tadi itu. Jadi cocok sebetulnya. Jadi atas dasar dua landasan inilah, maka saya insist, saya mendorong diadakannya mata kuliah ini. Saya tidak menyalahi aturan-aturan yang ada di UVerse, tidak menyalahi aturan-aturan di yayasan, karena mata kuliah ini adalah mendukung justru amanat para pendiri, yaitu memperluas wawasan, dan mendukung kebijakan menteri, yaitu memberikan pengalaman belajar dari prodi yang lain dari yang ini. Ya, jadi ini adalah dua landasan utama. Ya, jadi itu saja saya topik tadi adalah topik pertama adalah antroposin, topik yang kedua adalah pendidikan, topik yang ketiga adalah pendidikan abad 21, topik yang keempat adalah landasan kenapa mata kuliah Kapital Selekta ini legal dan formal. Boleh ya. Jadi saya ingin Anda meningkatkan kepedulian Anda terhadap keempat topik ini ya. Jadi coba saya sekarang cerita yang lain. Saya kalau tadi berlaku sebagai salesman menjual produk yaitu mata pelajaran Kapital Selekta, maka saya sekarang ganti profesi. Saya ingin sekarang berperan sebagai pemandu wisata. Nah, pemandu wisata ya. Saya ingin mengajak Anda berwisata. Ya, ini kan sebentar lagi kan liburan. Waktunya untuk berwisata. Jadi saya ingin memandu Anda wisata. Kalau wisata kecil aja, saya akan membuka kesempatan sebuah guided tour, artinya wisata yang dipandu. Saya sebagai pemandu wisata akan memandu Anda mengunjungi beberapa objek wisata yang menurut saya bagus untuk Anda kunjungi. Nah, wisata itu apa sih? Kalau saya ya, wisata itu adalah saya mengunjungi singkat saja atau mungkin sehari, bahkan sehari itu ketika saya berwisata ke Penang ya misalkan, saya sehari itu mengunjungi beberapa objek wisata di Penang. Dan masing-masing hanya mungkin setengah jam, 1 jam. Ketika saya wisata kuliner di Penang, yang saya kunjungi adalah tempat penjualan durian
saya mencoba durian primadonnya Malaysia itu katanya musangking gitu. Saya makan musangking. Jadi tujuan berwisata itu adalah mengenal untuk di kemudian hari kalau ketarik dikunjungi lagi gitu loh. Dan saya ternyata ketika saya berwisata kuliner di Penang, waktu itu bukan di Penang, di Kuala Lumpur. Saya sempatnya makan musangking, durian musangking, dan saya menjadi sangat tertarik, concern, dan sekarang saya di Bandung menanam durian musangking, gitu ya. Jadi tujuannya wisata itu gitu, mengunjungi, berkenalan, kalau berminat nanti kita memperdalam minat kita itu. Kalau pada awalnya dalam wisata itu saya hanya berminat untuk makan, setelah pulang saya berminat untuk menanam, gitu ya. Jadi ini wisata. Nah, wisatanya ini adalah wisata karena zaman sekarang ya wisatanya di dunia maya saja gitu ya. Tidak usah keluar ongkos. Kita wisata ke dunia maya mengunjungi beberapa website gitu. Nah, saya ingin berwisata. Jadi kalau berwisata itu saya harus merancang dulu apa sih itinerary kita. Jadi kalau kita oh iya Pak Yosef, ini share screen saya kok belum bisa ya? Baik, Pak. Yang file yang Word ya, Pak. Sebentar. Nah, ini bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Jadi misalkan saja ini ya. Oh, sorry. Jadi ini masih keliru lagi. Ini salah lagi. Ini dulu. Wisata. Yang pertama kali saya ingin mengajak Anda memasuki lebih dalam lagi tentang antroposin tadi itu. Ya. Karena temanya mata kuliah ini adalah antroposin. Nah, kemarin, hari Jumat kemarin tanggal 22, Anda sadar nggak? Hari apa kemarin itu? Hari Bumi, Pak. Coba, Hari Bumi. Ya. Kenapa ada Hari Bumi gitu loh? Saya boleh berkelakar ya Pak Yusuf ya. Saya berkelakar sedikit ya, boleh ya. Tapi jangan nanti dituduh menista ekologi. Ini bukan, ini berkelakar loh ya. Boleh, Pak. Saya kok Monggo. tidak, saya kok ada komentar ya tentang Hari Bumi gitu ya. Hari sebelumnya tanggal 21 kan Hari Kartini. Hari berikutnya tanggal 22 Hari Bumi. Artinya apa sih? Hari Kartini tanggal 21 kita sehari pikiran kita flashback mengingat kembali tokoh Kartini. Fokus pikiran kita kepada Kartini. Hari berikutnya tanggal 22 kita pindah fokus pikiran kita ke bumi. Nanti hari berikutnya hari apa lagi, setahun ini banyak sekali hari kayak gitu. Nah, kalau kita itu hanya concern kepada Ibu Kartini, kepada perjuangan emansipasi wanita itu hanya satu hari dalam satu tahun, ya itu kurang menurut saya. Karena pagi hari berikutnya tanggal 22 kita harus memindah konsentrasi pikiran kita pada Hari Bumi. Kita harus konsentrasi pada bumi. Nah besok atau hari ini konsentrasi mulai lain lagi. Jadi pikiran kita concern kepada bumi itu hanya satu hari. Nah ini menurut saya kurang gitu ya. Jadi saya ingin concern Anda kepada bumi itu sepanjang tahun. Nah ini komentar saya mengenai Hari Bumi yang kita diminta untuk memperhatikan. Apa yang perlu kita perhatikan dalam Hari Bumi? Ini kemarin saya buka-buka CNN Indonesia. Google Doodle itu mengekspos beberapa gambar.
Ini adalah gambar puncak gunung Kilimanjaro di Tanzania, Afrika. Ini tahun 86 itu masih ada salju di puncaknya. Saljunya segini banyak. Lalu tahun 2020 dalam waktu 40 tahun saljunya tinggal segini. Itu artinya adalah salju di puncak Kilimanjaro mencair. Kenapa mencair? Karena bumi makin panas. Inilah indikator ada global warming. Ya, jadi dari kemarin saya sekarang menarik Anda untuk peduli kepada antroposin dan khusus gambar ini saya minta Anda kepada global warming issues. Ya. Coba gambar yang kedua, ini adalah pemandangan di gletser di Greenland. Greenland itu kalau Anda lihat posisinya adalah di sini ini. Adalah pulau terbesar di dunia, Greenland itu sebuah pulau yang besar sekali, tapi di kutub utara yang seluruhnya ditutup salju. Mohon maaf Pak Kis, share Yes. screen-nya gambarnya belum muncul. Oh, gambarnya belum muncul. Iya, masih yang Word. Oh. Yang tadi belum muncul ya? Iya, yang gambar gletser belum muncul. Oh. Di stop share screen, habis itu nanti dipilih yang gambar Pak. Oke. Jadi sekarang adalah ini ya. Sekarang muncul. Udah. Oke. Jadi sekarang ini tadi ya. Kilimanjaro tadi itu ini. Sekarang gambar yang kedua. Ini Greenland. Greenland itu juga begitu. Dulu itu ditutup es semuanya. Dan sekarang dalam waktu 40 tahun, esnya habis. Ini adalah indikator, kembali lagi yang sangat jelas, bahwa telah terjadi pemanasan bumi. Dan bumi makin panas itu mencairkan es di kutub utara. Ya, jadi ini adalah dua indikator. Jadi sekali lagi, saya ingin Anda menaruh perhatian, concern kepada global warming. Ya, ini adalah isu yang ingin saya bawakan mengenai antroposin. Jadi global warming. Nah, pertemuan Anda 11 dan 13 itu kan membahas bukunya Naomi Oreskes itu. Bukunya Naomi itu adalah tentang bagaimana ilmuwan terbelah menjadi dua kelompok opini. Yang satu mendukung, ya betul terjadi global warming, terjadi perubahan iklim. Kelompok yang kedua tidak terjadi, itu dan seterusnya. Jadi kalau Anda nanti mendalami bukunya Merchants of Doubt itu, di situ kelihatan sekali bahwa ilmuwan itu terpecah ya. Ilmuwan ternyata mentalitasnya juga bisa seperti itu. Ada ilmuwan yang bisa dibeli oleh perusahaan untuk memperjuangkan kepentingan industri, katakanlah industri minyak, industri energi, yang mengatakan bahwa enggak, global warming enggak apa-apa, nanti bisalah dipecahkan, ada teknologi yang memecahkan itu. Gitu ya. Tapi ada lagi ilmuwan yang enggak, ini sudah membahayakan eksistensi manusia. Gitu ya. Jadi sebagai ilmuwan, ada bercermin di sini. Ada nanti juga di dalam masyarakat akan menjadi ilmuwan yang akan terjebak di dalam isu seperti itu. Nah, disitulah karakter kuat dan mandiri dibutuhkan. Anda harus mempunyai pegang teguh sesuatu kepercayaan. Teguh. Bahwa benar antroposin perlu kita perhatikan, lebih detail lagi climate change kita perhatikan, global warming kita perhatikan, dan itu mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Kita harus berbuat sesuatu. Nah, ini sebagai ilmuwan nanti Anda harus bisa berani bersikap seperti itu, gitu ya. Jadi ini, jadi saya kira
Saya kembali lagi, ini yang ya. Jadi tadi coba saya ini kepotong sebentar. Jadi saya kembali ke skenario saya itinerary tadi. Jadi saya ingin tadi mengunjungi tadi itu yang harus dikunjungi pertama adalah bukunya Merchant of Doubt. Coba Anda dalami lagi. Anda coba bayangkan, kalau Anda ikut di dalam kelompoknya itu, Anda akan bergabung di kelompok yang mana? Yang pro apa yang kontra gitu ya. Apa alasan Anda? Cobalah membuat simulasi dalam diskusi kelompok misalkan. Di kelompok ada satu kelompok yang pro, ada satu kelompok yang kontra, adu argumen ya. Di situ itu adalah latihan untuk Ini salah satu mendalami ini ya. Sekarang saya ingin ke topik yang lain yang berbeda sedikit. Nanti saya akan ke antroposin. Tapi saya dari kepentingan Anda sendiri. Sebab kalau langsung ujuk-ujuk saya masuk antroposin, nanti mahasiswa seni tari buat apa saya mikir antroposin? Lawang saya ini pengen jadi penari profesional. Buat apa saya buang-buang waktu? Gitu kan? Nah, saya akan mulai dari Anda, dari diri Anda sendiri. Dari kepentingan Anda sendiri. Ya. Coba saya mencoba membuat hipotesis. Saya mengandaikan bahwa Anda itu mempunyai keinginan. Dalam hidup itu Anda punya keinginan. Benar nggak? Anda punya keinginan. Misalkan Anda ingin motor baru. Anda ingin untuk merayakan Lebaran, ingin beli baju baru. Anda ingin buka nanti sore, buka di restoran yang lebih enak, dan seterusnya. Jadi, pintu masuk saya adalah keinginan Anda. Karena ini adalah keinginan pribadi, maka saya pastikan bahwa Anda peduli akan keinginan itu. Pasti peduli akan keinginan itu. Misalkan Anda ingin ingin persiar, dan untuk persiar Anda perlu kendaraan, dan untuk kendaraan Anda perlu bensin. Ingin beli bensin lebih banyak. Anda datang ke pompa bensin, loh kok harga Pertamax naik ini? Harga harga bahan bakar, harga diesel naik. Nah ini gimana ini? Kok harganya kok naik? Coba perhatikan sekarang. Keinginan Anda pribadi tadi itu mengkonsumsi sesuatu, tapi juga orang lain kan juga ingin mengkonsumsi bensin, gitu ya. Jadi yang ingin mengkonsumsi bensin bukan cuma Anda. Sekarang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, pasok bensin berkurang, harga minyak bumi dunia naik, maka harga bensin naik. Jadi, Anda mulai sekarang, kenapa harga bensin naik? Anda lalu lihat-lihat, oh apa sih kenapa? Lalu Anda mendapatkan informasi bahwa harga bensin naik karena harga minyak bumi dunia naik. Harga minyak bumi dunia naik karena ada perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan pasokan bensin dunia berkurang. Nah, yang ingin saya katakan adalah Anda menginginkan sesuatu, orang lain juga menginginkan sesuatu, padahal sesuatu yang diinginkan itu adanya hanya dalam jumlah terbatas. Semua orang ingin lebih banyak, tapi adanya benda yang diinginkan itu terbatas. Jadi, manusia ini menghadapi suatu kondisi scarcity. Ada kondisi kelangkaan. Nah, di dalam menghadapi kondisi kelangkaan, maka manusia atau masyarakat lalu mengembangkan mekanisme bagaimana membagi barang yang langka itu. Nah, mekanisme seperti itu berkembang mengikuti kemampuan manusia itu sendiri. Dulu, zaman manusia belum mampu belum tahu banyak pengetahuan,
Kalau harus membagi barang yang langka ya sudah, kepala sukunya saja yang suruh bagi. Kepala sukunya pilih kasih, orang ini dikasih, orang itu enggak dikasih. Gitu. Lalu lama-lama dia mengembangkan metode yang dianggap baik dan itu diturunkan dari nenek moyang diturunkan. Lalu mekanisme membagi, mekanisme alokasi ini menjadi mekanisme tradisional, mekanisme yang dikembangkan terus-menerus. Nah sekarang, zaman sekarang ketika manusia sudah menjadi pinter seperti Anda ini, mekanisme pembagian alokasi ini menggunakan yang disebut mekanisme pasar. Mekanisme pasar itulah yang membagi. Kalau sekarang pembagian bensin tadi diserahkan kepada mekanisme pasar, maka yang mengendalikan adalah harga. Orang yang mempunyai duit banyak bisa beli lebih banyak. Orang yang mempunyai duit hanya sedikit hanya bisa beli yang sedikit. Itu adalah mekanisme alokasi yang ditentukan oleh pasar, gitu ya. Jadi sekarang ketika ini lalu Anda, oh kalau begitu saya harus peduli terhadap mekanisme pasar. Nah, bagaimana untuk mempelajari mekanisme pasar lebih lanjut? Mekanisme pasar itu adalah bagian dari wilayah ilmu ekonomi. Jadi Anda harus peduli pada ilmu ekonomi, gitu loh. Ya. Jadi kaitannya adalah pertama, Anda peduli pada kepentingan Anda sendiri, mendadak Anda dipaksa memperhatikan juga kepentingan orang lain. Jadi Anda pribadi sudah mulai terkait dengan orang lain. Anda mulai terkait dengan mekanisme yang dibuat oleh masyarakat. Jadi Anda terkait dengan masyarakat. Dan terkait dengan ilmu yang dikembangkan di masyarakat, yaitu ekonomi. Nah, inilah. Walaupun Anda dari jurusan prodi seni tari, maka Anda harus belajar ilmu ekonomi. Tidak mempelajari menjadi ahli ekonomi, tapi hanya untuk bisa tahu saja. Untuk bisa tahu bahwa hidup Anda itu tergantung juga atau terkait juga dengan ekonomi, gitu ya. Jadi itulah maksudnya memperluas wawasan itu tadi adalah seperti itu, gitu ya. Nah, coba sekarang apa kaitannya dengan tadi? Salah satu mekanisme yang sangat sederhana, yang logis, yang semua orang tahu, itu ada mekanisme yang sederhana. Kalau tadi Anda ingin sesuatu dan jumlah yang diinginkan itu terbatas, maka langkah yang paling baik diambil itu adalah Anda membatasi keinginan Anda. Anda membuat plafon, membuat batas. Aku boleh ingin ini, tidak boleh ingin itu. Saya membatasi, misalkan kalau makan di restoran, karena duit saya hanya 100.000, maka keinginan saya hanya saya batasi makanan yang seharga 100.000. Ya. Jadi langkah pertama yang paling sederhana itu adalah membatasi keinginan. Langkah yang kedua itu adalah meningkatkan jumlah supply. Kalau tadi harga mahal tadi karena supply bensin berkurang, maka langkah yang logis adalah bagaimana kalau jumlah bensin itu ditingkatkan. Nah, ya, jadi coba saya ingin mendalami kedua langkah konkret ini. Pertama, langkah membatasi keinginan. Itu langkah ke dalam diri Anda sendiri. Anda mulai mengembangkan karakter Anda. Anda mulai berupaya untuk mengendalikan nafsu Anda. Ya, jadi Anda dalam rangka mengembangkan karakter, mengendalikan, mengelola nafsu untuk mengkonsumsi lebih tadi itu. Ya, ini adalah wilayah kepedulian terhadap karakter building. Ya. Jadi Anda lalu memasuki wilayah karakter building. Mulai dengan diri Anda sendiri, membatasi keinginan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, karakter building ini adalah wilayah
kebudayaan. Karena karakter itu adalah wilayahnya kebudayaan. Jadi kalau Anda tadi diminta nanti berpartisipasi dalam membangun budaya baru, Anda bisa berpartisipasi, membangun karakter, mulai dari membangun karakter diri sendiri, membangun karakter anak didik Anda. Kalau Anda dosen, membangun karakter anak didik Anda. Kalau Anda nanti sudah berkeluarga, membangun karakter anak-anak Anda. Ya, jadi itu adalah sebetulnya langkah konkret, langkah nyata di dalam partisipasi Anda membangun kebudayaan baru. Ya, jadi Anda harus peduli tadi itu dari masalah pribadi langsung masalah ke situ. Sekarang langkah kedua yang konkret. Kita ngetok sekarang pada pengusaha. Tentu Anda sekarang itu tahulah bahwa masyarakat lagi ribut-ribut harga minyak goreng kok mahal banget ini. Mau lebaran kok minyak goreng mahal ini gimana gitu. Lalu Pak Jokowi mengatakan, "Oh, karena suplai minyak goreng kurang." Kenapa kok suplainya kurang? Oh, karena CPO-nya diekspor. Lalu Pak Jokowi mengatakan, oh kalau gitu ekspor harus dilarang dong, supaya CPO-nya dibikin minyak goreng untuk konsumsi dalam negeri. Nah, itulah adalah upaya untuk meningkatkan supply. Nah, tapi kan terbatas pada CPO yang ada. Usaha yang lebih lain lagi adalah, ayo kita buka lahan baru untuk menanam sawit lebih luas lagi, gitu kan? Jadi kembali lagi di sini adalah yang ingin saya katakan adalah dari want tadi, dari keinginan Anda untuk makan gorengan, langkah konkret yang diambil adalah meningkatkan pasokan CPO, langkah lebih jauh adalah meningkatkan jumlah perkebunan kelapa sawit. Apa artinya? Artinya adalah mengubah hutan menjadi kebun kelapa sawit. Artinya adalah Anda mengeksploitasi hutan menjadi tanah garapan. Dipandang dari bumi, buminya mengeluh. Loh, bumi itu membutuhkan hutan. Jangan dirusak dong hutan kami. Jangan dijadikan inilah kebun sawit lah. Nanti kebun sawit dipupuk, digarui pakai alat berat, diratakan. Itu merusak wajah kami. Wajah kami yang indah, hutan yang lebat, rainforest di tropik yang jumlahnya tinggal sedikit, janganlah dirusak ini. Nah, ini dia. Keinginan Anda untuk makan gorengan langsung terkait dengan perusahaan hutan. Ya. Jadi Anda harus peduli terhadap perusahaan hutan. Rusaknya hutan tadi itu ditandai, atau hutan yang rusak merupakan human ecological footprint. Nah, jadi Anda lalu diperkenalkan dengan istilah human ecological footprint yang makin jelas tampak gitu loh. Jadi karena itu Pak Yosef ini susah payah menjelaskan kepada Anda isu tentang human ecological footprint. Ya. Jadi kembali lagi, karena Anda itu walaupun nanti sudah lulus menjadi penari profesional, tapi karena Anda suka makan gorengan, dan gorengan itu menuntut harga minyak yang murah, harga minyak goreng murah itu menuntut perluasan perkebunan sawit, perluasan perkebunan sawit itu merusak hutan, lah di situ Anda mempunyai kontribusi perusahaan hutan, gitu loh. Jadi mbok ya kurangilah itu tadi, bangunlah karakter mengurangi makan gorengan. Anda menjadi manusia yang lebih kuat nanti. Aku bisa menahan diriku sendiri, mengurangi keinginanku makan gorengan. Gitu dong. Itulah baru lulusan sarjana Juvers, mempunyai karakter yang kuat, yang mandiri. Di pasar-pasar itu banyak menjajakan gorengan. Aku nggak tergiur
oleh gorengan. Aku mempunyai kepribadian yang kuat untuk memutuskan mengurangi makan gorengan. Itu harapan saya seperti itu. Pak Yosef, saya kira poin saya adalah itu ya. Jadi mungkin saya tadi kok begini, kembali ke share screen tadi ya Pak Yosef ya. Share screen tadi coba saya screen yang ini. Sudah masuk belum Pak Yosef? Sudah, Pak. Coba saya akan ke paling akhir. Jadi saya akan mengakhiri paparan saya. Ya, coba di sini. Di sini di dalam paparan saya menekankan beberapa hal sebagai berikut. Ya, bahwa keinginan pribadi langsung mengenai ke masalah sosial. Artinya Anda sebagai pribadi langsung mengait ke masyarakat melalui keinginan pribadi tersebut. Bahwa prinsip paling sederhana adalah mengendalikan keinginan, ini menjadi masuk wilayah kebudayaan. Mengendalikan keinginan ini artinya adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk juga meningkatkan keinginannya. Ya, jadi ini adalah aduh nanti dulu. Wah. Oh. Alah hilang. Sebentar. Nah, ini. Ini ya, jadi prinsip mengendalikan keinginan pribadi untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan keinginannya juga. Dan ini langsung mengait ke orang lain. Artinya Anda tidak merupakan pribadi yang sendiri, tapi pribadi bersama-sama dengan orang yang lain. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Anda tidak dapat hidup memisah dari masyarakat. Anda akan selalu terkait dengan mereka. Tegasnya, dari keinginan pribadi, Anda berhadapan dengan relatif scarcity, memaksa Anda untuk mengekang keinginan, dan seterusnya. Tentu Anda peduli akan keinginan Anda sendiri, jadi Anda harus peduli terhadap scarcity condition, harus peduli terhadap keinginan orang lain, dan harus peduli terhadap pasokan tadi itu. Nah, kemana logika itu? Saya pikir Anda perlu peduli tentang dan sekitar mekanisme alokasi. Jadi kalau begitu Anda serius mempelajari ilmu ekonomi. Satu. Sekarang yang ingin saya anukan, yang terakhir adalah ini ringkasan ya, yang ringkasan. Ringkasan ini apa sih ringkasan ini yang saya coba ringkaskan? Baik, Anda misalkan program studi seni tari, program studi bahasa Mandarin. Mengapa Anda harus peduli terhadap isu human ecological footprint? Tujuan Anda ingin menjadi dan berkarya sebagai penari profesional, menjadi ahli bahasa yang profesional. Apa urusan Anda dengan antroposin? Tentu pertanyaannya adalah pertanyaan yang valid. Ya. Dan yang saya coba paparkan sejauh ini adalah mencoba pertanyaan itu. Gitu ya. Anda berpendapat, Anda berangkat dari masalah pribadi untuk meningkatkan jumlah konsumsi. Dari urusan pribadi ini Anda dihadang oleh masalah scarcity. Kebutuhan Anda dibutuhkan juga oleh orang lain. Jumlah kebutuhan lebih besar dari jumlah yang tersedia. Lalu di masyarakat ada mekanisme bagaimana ini. Nah, jadi tadi itu yang terjadi adalah sementara itu jumlah populasi planet bumi makin naik terus. Semua orang ingin meningkatkan konsumsinya, ingin meningkatkan kemakmurannya.
kebutuhan peningkatan kemakmuran itu dijawab dengan meningkatkan eksploitasi alam dalam menyediakan sumber daya yang ini, dan yang terjadi lalu adalah eksploitasi alam habis-habisan. Lalu alam overexploited sehingga menimbulkan kerusakan dan menurunkan daya dukung kehidupan. Padahal Anda dan semua orang itu hanya punya satu rumah. The only home you have itu adalah the planet Earth. Kalau daya dukung planet Earth itu berkurang, itu artinya kelangsungan keberadaan Anda dan semua orang akan terancam. Maka pertanyaannya, apakah Anda tidak peduli? Anda harus peduli dong ya. Jadi ini leading dongengnya. The moral of the story is, saya ingin Anda peduli kepada planet bumi. Peduli kepada human ecological footprint yang Anda tinggalkan di planet bumi. Saya ingin Anda peduli menjaga kelangsungan hidup umat manusia, kelangsungan hidup Anda sendiri di planet bumi. Because the only home we have itu adalah the planet Earth. Saya kira itu saja, Pak Yosef. Saya kira waktunya itu sudah hampir habis ya. Ya, jadi itu saja. Saya kira begitu. Baik, Pak Kis. Anda, saudara-saudara para mahasiswa, walaupun Anda konsentrasi pada tugas akhir, tapi pagi ini saya menggugah Anda. Pedulilah pada masalah-masalah kerusakan planet bumi. Itu tema yang dibawakan oleh mata kuliah Pak Yosef, Anthropocene. Istilah lainnya adalah human ecological footprint. Ya, itu. Anda harus peduli karena tadi sudah saya tunjukkan, berangkat dari peduli pada diri sendiri, berujung akhirnya peduli kepada planet bumi. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, salam dunia satu keluarga. Terima kasih Pak Kis. Terima kasih atas paparan dan share dari ilmunya Pak Kis. Ini saya nanti akan semuanya saya kirimkan dibagi mahasiswa. Nanti saya kirimkan. Baik Pak Kis. Nanti yang untuk mahasiswa yang tadi sudah tanya materinya Pak Kis yang terbaru ini nanti akan di-share ya. Akan saya share. Ya. Oke. Ya. Ini saya membuka masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Saya membuka waktu tanya jawab nih buat teman-teman yang mau bertanya dan langsung kepada Pak Kis mengenai materi yang sudah dipaparkan. Nanti buat yang bertanya seperti biasa ya, ada bonusnya. Oke, langsung silakan raise hand buat teman-teman yang mau bertanya. Oke, Apriana silakan. Ya Pak, oke. Selamat siang, perkenalkan saya Priana dari TLA. Ini suara saya jelas kan? Jelas. Videonya bisa dinyalakan dulu, Nah. Iya. Tapi sabar dulu. Tapi Pak, ini saya sebenarnya kan saya minta maaf, saya sempat salah baca jadwal, jadi saya sempat ketinggalan di awal. Pertanyaan pertama itu itu dia nanti ada video di YouTube kan untuk mereka yang mau nonton lagi atau mereka yang ketinggalan di awal kayak saya gitu. Oke. Saya kira direkam ya. Direkam ini Pak. Direkam nanti akan di-share di e-learning kali ya. Yes. Oke, terima kasih Pak. Dan yang kedua itu kan kita bahasnya soal kapita selekta lingkungan. Dan tadi saya sempat browsing di internet, ternyata kapita selekta itu dia dibagi lagi jadi kapita selekta tipe A, kapita selekta isu A, isu B, isu C. Ini kenapa kalau boleh saya tahu kenapa ya U-First itu dia ambilnya spesialisasi kapita selekta isu lingkungan? Oh, good question. Itu good saja, question. Pak. Terima kasih. Good. Tadi Anda, kalau saya boleh tahu, tentu dong, saudara harus tahu. Bukannya bolehkah saya tahu, tapi Anda harus tahu. Gini. Kalau Anda simak, Anda kan sudah lulus mata kuliah yang 4 kali 2 SKS yang diberikan oleh Pak Aswandi, Pak Tanaka, Pak Wan.
Itu ya mata kuliah peradaban dan kebudayaan itu ya, yang kita sebut juga mata kuliah INLA itu ya. Di situ kan esensinya itu adalah kasih alam kan sebetulnya. Kita disebut pendidikan kita juga sering disebut pendidikan kasih alam ya. Jadi alam ini menjadi fokus kita. Kasih alam. Kita itu fokus ke alam. Kalau Anda isu lagi nih, ini memang agak tergesa-gesa ya menyelenggarakan Kapita Selekta ini. Kapita Selekta tahun ini itu fokusnya itu ada dua sebetulnya. Yang satu anti korupsi yang diampu oleh Bu Martina, yang satu lagi antroposin yang diampu oleh Pak Yosef. Masing-masing satu SKS. Kenapa dipilih dua itu? Yang anti korupsi ini titipan pemerintah. Pemerintah mengharuskan kita mempelajari anti korupsi. Yang kedua, yang diampu Pak Yosef ini, saya mulai menggiring. Semua itu fokus kepada alam. Oleh karena kita itu kasih alam tadi. Di dalam doktrin kita, alam semesta ini kan ciptaan Sang Pencipta. Jadi dalam dunia satu keluarga, semua itu keluarga ciptaan, itu kan langit dan bumi, manusia, makhluk hidup lain, dan laksa benda-benda ciptaan lainnya. Ada 4 unsur ini kan. Jadi alam ini adalah saudara kita juga. Saudara dalam arti kata sekeluarga, yaitu keluarga ciptaan. Alam ini juga ciptaan Sang Pencipta, manusia juga penciptaan Sang Pencipta. Kalau Anda simak lebih detail nanti, itu kita selama ini menganggap alam itu sebagai lingkungan hidup kan namanya alam itu. Lingkungan itu artinya kan di luar diri kita kan. Kita berada dalam satu lingkungan itu di luar kita. Nah sekarang andaian kita itu kita ubah, alam itu adalah juga jadi satu dengan kita. Kita ini bagian dari alam. Alam itu bukan lingkungan kita. Alam ciptaan ini adalah juga bagian dari satu keluarga besar ciptaan. Karena itu, tema nanti jauh ke depan, tema ekologi itu akan menjadi diperkuat. Karena itu ya Anda, saya itu prihatin sebetulnya, prodinya Pak Yosef ini kok kurang sekali ya yang berminat. Padahal menurut pendapat saya, UVerse ini prodi teknik lingkungan adalah prodi utama sesungguhnya. Oleh karena fokus kita itu adalah pada kasih alam tadi itu. Nah, yang menggarap masalah lingkungan sementara itu adalah prodi teknik lingkungan. Walaupun fokusnya pada teknik, tapi itu nanti bisa saja tekniknya adalah teknik restorasi. Jadi restorasi kerusakan alam. Nah, itu fokusnya prodinya Pak Yosef. Tapi yang saya ingin katakan juga memperhatikan perkembangan keilmuannya, yaitu ilmu ekologi kasih alam. Saya itu ingin sekali ya, secara pribadi, ingin melihat bahwa ya di UVerse itu nanti tumbuh satu cabang kepentingan, cabang interest ya, interest group, ada kelompok grup, ada grup yang menaruh minat pada mengembangkan ekologi kasih alam. Nah ini itu nanti akan mengangkat nama UVerse. Jadi ringkasnya ke depan justru pilihan fokusnya UVerse adalah perluasan wawasan ke arah ekologi. Begitu jawaban saya kepada saudara siapa tadi? Apriana, Pak. Apriana, ya, saudara Apriana. Anda jurusan apa, Apriana? Saya teknik lingkungan, Pak. Wah, teknik lingkungan. Nah, Anda akan mengembangkan minat kemana kira-kira? Untuk saat ini sih
Belum apa ya, tapi saya mungkin kalau ada kesempatan saya akan mencoba untuk di bidang AMDAL. Anda tugas akhirnya apa? B3, Pak. B3. Oh, B3 itu limbah berbahaya itu ya? Ya, tapi saya lebih di evaluasi pemanfaatannya, Pak. Ya, oke. Ya, Anda masih teknis ya. Teknis artinya itu nanti masuknya adalah interest ke bidang itu tadi, restorasi tadi itu, memperbaiki kerusakan lingkungan. Anda masih fokus di situ. Jauh ke depan ya, saya sarankan Anda mulai memikirkan juga landasan teoritisnya. Kalau mempelajari landasan teoritisnya, itu bukan teknik lingkungan, tetapi ilmu lingkungan atau ekologi. Dan kalau mau berkarya di UVerse, maka saya sarankan cobalah lebih sempit lagi, mengarahkan, memikirkan jalur baru yang masih belum banyak ini orang yang berminat di dunia ini, masih sedikit, yaitu ekologi kasih alam. Wah, itu nanti akan mengangkat nama UVerse. Begitu ya. Oke, mungkin satu penanya terakhir kalau ada ya. Oh. Ada. Terakhir. Ya, silakan. Ada? Raise hand kalau ada yang mau bertanya. Oke, Cynthia, silakan. Cynthia. Terakhir Cynthia ini ya. Ingrid. Oke. Selamat siang kepada Pak Kis sama Pak Yosef. Ya, saya selamat hendak siang bertanya. Ya. Iya, Pak. Saya hendak bertanya, Pak. Yes. Menurut Bapak, apakah media seni dan budaya, khususnya tuh di bidang seperti musik, tari, kemudian teater, itu bisa menjadi media untuk menyampaikan suara tentang krisis iklim kita ini, Pak? Karena kan kita tahu seni kan bisa bahasa universal gitu, Pak ya. Tapi ada masyarakat tertentu yang mungkin dalam melihat seni itu belum gimana gitu ya, Pak ya, belum dalam gitu. Tapi apakah bisa gitu, Pak, kemungkinan media seni dan budaya itu menyuarakan krisis iklim kita saat ini? Terima kasih, Bapak. Oke, Cynthia, Anda prodi apa? Seni tari, Pak. Seni tari. Aduh, bagus sekali. Gini, Cynthia, gini, saya itu, atau jawabannya konkretnya, sangat bisa. Dan saya mendorong Anda untuk ke arah sana. Ya, Anda bisa membantu gerakan pembaruan kebudayaan, pembaruan karakter, pembaruan peradaban melalui karya Anda di bidang seni. Ya. Coba Anda kan akrab nggak dengan Bu Mega Lestari? Akrab, Pak. Akrab, oke. Pada awal pandemi di tahun 2020, kira-kira bulan Juni atau Juli tahun 2020, saya itu ngirim gambar kepada Bu Mega, gambar yang saya kasih judul gambar itu adalah COVID-19. COVID-19 yang saya sebut di situ, di depannya saya kasih istilah eschatological. Anda maaf kalau saya boleh tahu, ada keyakinan anunya apa? Saya Katolik ya. Di dalam Katolik saya itu ada istilah eskatologi. Anda pernah dengar nggak eskatologi? Itu istilah spiritual sebetulnya, atau istilah agama. Belum pernah ya. Eskatologi itu sebetulnya adalah cerita tentang akhir zaman. Itu eskatologi. Saya itu membuat foto, fotonya sangat sederhana. Saya kasih judul COVID-19 yang eskatologis. Gitu. Foto itu saya kirimkan kepada Bu Mega. Saya minta, Bu Mega, saya seorang hobi fotografi. Saya membuat foto untuk bercerita tentang COVID-19. Cerita saya tentang COVID-19 ini saya wujudkan dalam bentuk sebuah foto. Nah, sekarang saya tanya kepada Bu Mega. Bu Mega kan
minatnya pada penciptaan. Lah mbok menciptakan tari. Tari apa, Pak? Tari COVID-19. Loh. Nah, coba Cynthia. Anda berminat pada penciptaan apa enggak? Kalau berminat pada penciptaan, cobalah Anda ngobrol sama Bu Mega. Minta foto itu. Kalau Anda kirim email ke saya atau WA ke saya, nanti saya kirim foto langsung kepada Anda. Ya, saya mempunyai gambar cerita tentang COVID-19. Saya minta kepada Anda, Cynthia, ciptakanlah tari COVID-19. Nanti Anda show, inilah COVID-19. Anda lalu membuat tari. Nah, ini juga tahun Hari Bumi, entah tahun berapa ya. Saya lupa itu, mungkin 3-4 tahun yang lalu. Itu Bu Mega sama Pak Widi itu menari ketika kita pergi ke pulau entah apa itu ya. Ketika kita nanam bako ke sana, itu Pak Widi sama Bu Mega itu nari di sana di pulau. Tarinya itu indah sekali. Nah, kalau di dalam occasion, di dalam peristiwa seperti itu, Anda menarikan sesuatu tarian yang membawa suatu pesan, itulah sebetulnya kesempatan Anda untuk ikut membantu gerakan pembaruan tadi melalui karya Anda, yaitu tari tadi itu. Jadi sekali lagi, coba Anda hubungi Bu Mega, diskusi perkara menciptakan tari COVID-19. Gitu ya, Cynthia. Begitu Pak Yosef. Oke, baik. Semoga puas ya, Cynthia. Sama-sama. Oke, sekian. Sepertinya waktunya sudah cukup ya. Terima kasih banyak Pak Kis atas waktunya, atas share pengalaman dan ilmunya. Terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu ya, yang seharusnya bekerja atau ada yang lagi liburan gitu ya. Dipaksa Pak Yosef jadi satu kelas semua buat ikut kuliah umum. Gitu ya. Oke, sedikit pengumuman untuk minggu depan itu tidak ada kuliah ya, karena kita sudah laksanakan pada hari ini. Jadi kalian semua besok kosong ya. Anggap aja untuk kuliahnya Pak Yosef sudah libur. Nanti lanjut lagi setelah Lebaran kuis ya. Hanya satu pertemuan aja gitu. Oke, setelah itu silakan kalian persiapkan diri kalian untuk ujian akhir semester. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk narasumber Pak Kis dan untuk teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan, salah-salah kata dan perbuatan. Buat yang sedang berpuasa, selamat berpuasa. Buat teman-teman yang bekerja, selamat bekerja. Yang di rumah, selamat liburan. Akhir kata dari saya, terima kasih dan salam dunia satu keluarga. Saya akhiri, G. Baik, terima kasih.